Pernahkah kalian membayangkan seorang pejabat publik yang setiap gerak-geriknya, mulai dari cara bicara, gaya kepemimpinan, hingga pencapaian akademisnya, selalu disambut dengan badai kritik dan komentar pedas di media sosial? Ya, kita sedang membicarakan Bahlil Lahadalia, sosok yang seringkali disebut-sebut sebagai salah satu orang kepercayaan di lingkaran kekuasaan, namun sekaligus menjadi magnet hujatan bagi netizen Indonesia. Dari isu investasi yang kontroversial, gaya politik yang dianggap terlalu pragmatis, hingga yang paling baru dan mengguncang dunia pendidikan, gelar doktor yang diraih dalam waktu kilat di Universitas Indonesia. Kenapa sosok yang memulai karirnya dari bawah sebagai sopir angkot dan penjual koran ini, yang seharusnya menjadi inspirasi American Dream versi lokal, justru malah sering dianggap sebagai representasi dari masalah sistemik di negeri ini? Apakah ini murni karena kebencian personal, atau ada indikasi ketidakadilan yang dirasakan publik? Dalam 10 menit ke depan, kita akan membedah secara tuntas akar permasalahan yang membuat nama Bahlil selalu memuncaki trending topik dengan sentimen yang mayoritas negatif. Penting bagi kita untuk memahami bahwa kemarahan publik tidak muncul dari ruang hampa. Bahlil Lahadalia bukan sekadar menteri biasa. Ia memegang kendali atas sumber daya strategis negara, mulai dari investasi hingga energi dan sumber daya mineral. Posisi ini menempatkannya di bawah mikroskop publik yang sangat tajam, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit bagi rakyat kecil. Ketika seorang pejabat publik menunjukkan gaya hidup atau pencapaian yang dianggap instan atau hak istimewa, hal itu melukai rasa keadilan masyarakat yang harus berjuang keras setiap harinya. Kasus gelar doktornya di UI hanyalah puncak gunung es dari rentetan peristiwa sebelumnya yang memicu skeptisisme massal. Rakyat tidak hanya melihat gelar tersebut, tetapi melihat adanya potensi pintasan yang hanya bisa diakses oleh mereka yang punya kuasa. Inilah yang membuat topik ini penting. Ini bukan soal satu orang, melainkan soal integritas institusi, etika politik, dan bagaimana sebuah narasi kesuksesan bisa berbalik menjadi bumerang ketika dianggap mengabaikan proses yang semestinya dijalani oleh warga negara biasa tanpa koneksi politik yang kuat. Akar masalah pertama yang paling segar di ingatan kita adalah polemik gelar doktor dari Universitas Indonesia yang diraih Bahlil hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Bagi para akademisi, pejuang skripsi, dan mahasiswa S3 yang harus berdarah-darah melakukan riset bertahun-tahun, apa yang dicapai Bahlil dianggap sebagai penghinaan terhadap marwah akademik. Publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang menteri yang jadwalnya super sibuk bisa menyelesaikan disertasi berkualitas dalam waktu secepat itu? Hujatan semakin deras ketika muncul isu mengenai dugaan plagiarisme atau kemiripan karya dengan pihak lain, hingga akhirnya UI sendiri mengambil langkah drastis dengan menangguhkan gelar tersebut dan meminta maaf kepada publik. Peristiwa ini menciptakan persepsi bahwa pendidikan tinggi di Indonesia bisa dibeli atau diatur oleh kekuatan politik. Netizen merasa bahwa jika simbol kecerdasan dan integritas tertinggi seperti universitas saja bisa ditundukkan, maka tidak ada lagi tempat bagi kejujuran di negeri ini. Kritik ini bukan sekadar serangan pribadi, melainkan bentuk pertahanan publik terhadap standarisasi moral di dunia pendidikan yang dirasa mulai luntur demi kepentingan elit. Selain urusan akademik, jejak kebijakan Bahlil sebagai Menteri Investasi dan kemudian Menteri ESDM juga menyisakan luka di beberapa titik. Salah satu yang paling membekas adalah kasus Rempang. Bahlil berada di baris terdepan dalam mendorong proyek strategis nasional tersebut, yang sayangnya harus berhadapan langsung dengan masyarakat adat setempat. Komentar-komentar Bahlil yang dianggap kurang empatik terhadap warga yang terancam kehilangan ruang hidupnya memicu gelombang kemarahan di Twitter dan TikTok. Publik melihat adanya pola di mana kepentingan investor besar selalu didahulukan di atas hak-hak rakyat kecil. Gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos, yang mungkin bagi sebagian orang dianggap apa adanya, bagi sebagian besar lainnya justru terasa arogan dan tidak menunjukkan sensitivitas sebagai pelayan publik. Ketidakseimbangan antara narasi pertumbuhan ekonomi yang ia bawa dengan realita konflik lahan di lapangan menciptakan jurang kepercayaan. Inilah alasan mengapa setiap kali Bahlil bicara soal kemajuan, netizen justru membalasnya dengan pengingat akan nasib rakyat di Rempang, Pocoleok, atau wilayah konflik tambang lainnya di Indonesia.
Transformasi Bahlil di panggung politik, terutama prosesnya menjadi ketua umum Partai Golkar, juga tak luput dari pengamatan tajam. Banyak pihak menilai transisi kekuasaan tersebut berlangsung secara tidak wajar atau penuh dengan tekanan politik tingkat tinggi. Istilah Raja Jawa yang sempat ia lontarkan dalam pidatonya menjadi bahan olok-olok, sekaligus kekhawatiran serius di kalangan aktivis demokrasi. Pernyataan tersebut dianggap mengonfirmasi adanya praktik feodalisme modern dalam politik Indonesia, di mana loyalitas kepada individu tertentu lebih diutamakan daripada ideologi partai atau kepentingan rakyat. Netizen menghujat karena melihat Bahlil sebagai pion utama dalam melanggengkan kekuasaan yang dianggap mulai menjauh dari prinsip reformasi. Kedekatannya yang sangat intim dengan keluarga penguasa saat ini membuat setiap tindakannya dinilai sebagai upaya mengamankan kepentingan kelompok tertentu daripada menjalankan fungsi kementerian secara profesional. Di mata publik, Bahlil telah berubah dari sosok inspiratif yang berangkat dari bawah menjadi simbol dari elit yang sangat haus akan kekuasaan dan tidak ragu menunjukkan dominasinya di depan kamera. Bahlil sering menggunakan narasi anak Papua atau anak daerah yang sukses untuk membangun citra merakyat. Namun, narasi ini kini mulai kehilangan kekuatannya karena dianggap kontradiktif dengan gaya hidup dan keputusan politiknya. Masyarakat di daerah, khususnya di Papua, merasa bahwa kesuksesan Bahlil tidak secara otomatis merepresentasikan perbaikan nasib mereka secara kolektif. Justru, penggunaan identitas daerah untuk memuluskan agenda pusat yang eksploitatif dianggap sebagai bentuk pengkhianatan identitas. Netizen kerap membandingkan klaim kesederhanaan masa lalunya dengan kekayaan fantastis yang ia laporkan di LHKPN yang mencapai ratusan miliar rupiah. Ketimpangan ini menjadi bahan bakar bagi mereka yang kritis untuk terus mempertanyakan dari mana asal-usul kekayaan tersebut dan apakah ada konflik kepentingan antara bisnis pribadinya dengan kebijakan yang ia buat sebagai menteri. Hujatan muncul sebagai bentuk kecurigaan bahwa narasi anak daerah sukses hanyalah tameng untuk menutupi praktik oligarki yang ia jalankan di balik layar kekuasaan selama beberapa tahun terakhir ini. Terakhir, kita tidak bisa mengabaikan faktor kepribadian dan gaya bicaranya di depan publik. Bahlil sering mengeluarkan pernyataan yang dianggap meremehkan masalah serius atau terlalu menyederhanakan persoalan kompleks. Misalnya, pernyataannya tentang perpanjangan masa jabatan presiden atau kritik terhadap pihak-pihak yang berbeda pendapat dengannya, yang seringkali disampaikan dengan nada konfrontatif. Di era media sosial, potongan video pendek sangat mudah viral, dan seringkali gaya bicara Bahlil yang defensif menjadikannya sasaran empuk untuk dijadikan meme atau konten kritik. Netizen Indonesia sangat sensitif terhadap pejabat yang dianggap anti kritik atau terlalu percaya diri, di tengah banyaknya kegagalan kebijakan yang dirasakan masyarakat. Setiap kali ia berusaha membela diri, seringkali argumen yang digunakan justru membuka celah baru untuk dihujat. Hal ini menciptakan lingkaran setan, di mana komunikasi publik yang buruk memicu hujatan, dan respons terhadap hujatan tersebut justru memperburuk citranya di mata publik yang sudah skeptis sejak awal terhadap integritas dan kinerjanya sebagai menteri. Jadi, jika kita rangkum kembali, mengapa Bahlil Lahadalia begitu dibenci atau dihujat oleh banyak orang? Setidaknya ada 4 pilar utama. Pertama, integritas akademik yang dipertanyakan melalui kasus gelar doktor di UI yang akhirnya ditangguhkan. Kedua, kebijakan investasi yang seringkali berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup. Ketiga, perannya dalam dinamika politik yang dianggap sebagai kepanjangan tangan oligarki dan penguasa untuk mengontrol partai politik besar. Dan keempat, gaya komunikasi serta kontradiksi antara narasi masa lalunya yang sederhana dengan realita kekuasaan yang ia miliki sekarang. Semua poin ini bermuara pada satu perasaan kolektif di tengah masyarakat, yaitu rasa ketidakadilan. Publik merasa ada aturan yang berbeda antara rakyat biasa dan elit seperti Bahlil. Ketika orang biasa harus mengikuti aturan dengan ketat, elit dianggap bisa mengubah aturan demi kenyamanan mereka sendiri. Inilah yang membuat hujatan tersebut bukan sekadar kebencian buta, melainkan akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap sistem yang dianggap semakin tidak berpihak pada kebenaran dan transparansi. Sekarang, bagaimana menurut kalian? Apakah hujatan yang diterima oleh Pak Bahlil ini adalah sesuatu yang memang seharusnya ia terima sebagai bentuk kontrol sosial dari masyarakat?
Ataukah netizen kita sudah terlalu jauh dalam melakukan cyberbullying terhadap pejabat publik? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah secara sopan dan objektif, karena saya ingin tahu sudut pandang kalian dari berbagai sisi.